Baik, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, nasta'inu billah. Kita lanjutkan pembahasan kita dengan kitab Ummu Abdillah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini insyaallah kita akan masuk ke bab an-namimah. Baik, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, subhanallah, dosa-dosa lisan itu sangat banyak. Kalau kita berbicara mengenai bahaya-bahaya lisan ya, maka tidak ada habisnya, subhanallah. Dan di antara penyakit-penyakit lisan yang bisa menjadikan seseorang akhirnya terjerumus ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala adalah an-namimah. Dan kita akan tahu apa definisi namimah ketika kita membaca kitab Ummu Abdillah. Beliau mengatakan ketika beliau membahas masalah an-namimah, beliau mengatakan wan namimatu hiya naqlu kalami qaumin ila qaumin ala jihatil ifsadi bainahum. Kata Ummu Abdillah, an-namimah itu artinya adalah menyampaikan perkataan seseorang atau perkataan suatu kaum kepada kaum yang lainnya untuk menimbulkan kerusakan di antara mereka. Jadi namimah ini teman-teman, misalnya si A berkata kepada B, kemudian dia sedang duduk bareng, si A dan si B sedang duduk, si B mendengar apa yang diucapkan oleh si A tentang si C. Setelah mereka ngobrol bareng, A dan B ngobrol, kemudian si B datang ke si C menyampaikan apa yang tadi disampaikan oleh A. Nah, gambarannya seperti itu. Ini disebut dengan an-namimah. Subhanallah. Dan kalau zaman dahulu kala teman-teman ya, orang mau namimah itu biasanya mereka berjalan. Kita baca lagi kitabnya Ummu Abdillah, kata beliau, wa qaddamallahu azza wa jal. Allah Subhanahu wa taala telah mencela orang-orang yang berbuat namimah. Wa naha 'anil istima'i li kalamihi. Dan kita juga dilarang untuk mendengarkan apa yang dibawa olehnya. Faqala, kemudian Allah Subhanahu wa taala melarang kita, silakan yang punya mushaf dibuka surah Al-Qalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala tuti' kulla hallafim mahin hammazim masya'im binamim manna'il lil khairi mu'tadin asim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Qalam, kata Allah Subhanahu wa taala, wala tuti', dan janganlah engkau ikuti, janganlah engkau taati kulla hallafim mahin, orang yang banyak bersumpah. Dan orang yang banyak bersumpah ini biasanya dia menjadi orang yang hina karena apa-apa dia bersumpah ya. Sedikit-sedikit dia bersumpah. Hammazim masya'im binamim. Dan biasanya orang yang gemar bersumpah ya, itu biasanya ia pun adalah orang yang suka jalan ya, hammazim masya'im binamim, jalan dari satu tetangga ke tetangga lainnya untuk berbuat namimah. Mari kita lihat di ayat hammazim masya'im binamim ini teman-teman, di bawahnya Allah mengatakan masya'im binamim ayyamshi bin namimah bainan nas. Zaman dahulu kala, karena dulu tidak ada yang namanya HP ya teman-teman, orang kalau mau mengadu domba seseorang dia harus berjalan, yamshi. Dia harus berjalan dan menemui orang lain, menyampaikan berita dari si fulana, menyampaikan berita dari temannya, menyampaikan berita dari A, dari B. Nah, orang-orang ini disebut dengan seorang yang mengadu domba. Tapi ingat, zaman sekarang orang di rumah, walaupun dia tidak harus berjalan, bisa terjerumus ke dalam dosa namimah. Misalnya ketika subhanallah sekarang eranya bukan hanya di dunia nyata ya, tapi sekarang kita separuh hidup kita itu terkadang hidup di dunia maya, di era medsos. Ketika seseorang dia masuk ke dunia maya, hati-hati ya teman-teman, ini nasihat bagi kita kaum wanita, bisa masuk ke dalam namimah ketika misalnya dia berkomentar atau misalnya ngetek, bahasanya ya. Mungkin bagi yang muda-muda ngerti apa itu ngetek, bagi yang sepuh-sepuh apa ngetek ya, ini bagi yang muda. Biasanya kalau dia mau menyampaikan apa yang menjadi
sasarannya biasanya ngetek akunnya fulanah bin fulan misalnya. Nah, ini termasuk dari namimah. Kemudian menceritakan dia dengar berita ini dari fulan, dia dengar perkataan ini, subhanallah. Atau misalnya untuk orang-orang yang tidak mengenal ngetek, dia sedang chat misalnya ya lewat WhatsApp dengan ibu A misalnya, dan ibu A itu sedang ngobrolin ibu B misalnya, kemudian dia screenshot dari percakapan itu, diambil kemudian dikirim ke si B, subhanallah. Dan ini tidak boleh ya akhwat. Hati-hati kalau dulu orang mau namimah kakinya yang berjalan, kalau sekarang orang terjebak ke dalam namimah jarinya yang berjalan, ya subhanallah. Allahul musta'an. Ini hati-hati sekali karena banyak ya terjadi kemaksiatan di media sosial yang tidak disadari oleh kita kaum wanita, subhanallah. Manna'il lil khairi mu'tadin athim. Dan orang-orang yang berbuat namimah ini adalah orang-orang yang melampaui batas, ya, lagi banyak dosa, subhanallah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menggolongkan yang namanya an-namimah min kabairidz dzunub. Lihat di bawahnya, wan namimatu min kabairidz dzunub. Namimah ini tergolong dari kabair, dari dosa-dosa besar, ya subhanallah. Fa fis sahihain an Ibnu Abbas, di dalam as-sahihain beliau mengabarkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berjalan di qabrain, berjalan di dekat dua kuburan, ya qabrain. Dan ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada Ibnu Abbas bahwasanya orang yang ada di dalam kuburan itu innahuma la yu'adzaban. Dua orang yang ada di kuburan itu mereka diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah wahai saudariku, perkara ini khusus bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu apa yang terjadi di dalam kubur itu karena beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak berlaku bagi orang-orang zaman sekarang. Jadi hati-hati kalau misalnya teman-teman dapat kabar dari seseorang, tiba-tiba dia mengatakan saya melihat orang yang di dalam kubur ini sedang disiksa misalnya, ya. Berarti biasanya orang ini bersekutu dengan jin, ya. Kenapa dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innahuma la yu'adzaban, dan ini adalah bukti kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah seorang nabi dan tidaklah yang beliau ucapkan kecuali wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yu'adzabani fi kabirin bala innahu kabir. Kemudian kata beliau, dan keduanya itu dua penghuni kubur tidaklah disiksa karena perkara yang sangat-sangat besar, ya. Sesungguhnya ini adalah adab yang besar, sampai-sampai Rasulullah mengatakan dua kali. Kemudian Rasulullah SAW mengabarkan sesungguhnya di antara penyebab orang yang ada di kubur ini diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, penyebabnya adalah amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah. Salah satu di antara mereka itu adalah biasa dulu waktu di dunia suka pergi atau suka berjalan dengan mengadu domba di antara satu sama lainnya. Subhanallah ya akhwat. Ini nasihat untuk kita para wanita, jangan banyak keluar rumah apalagi sampai berjalan dari satu tetangga ke tetangga lainnya. Dulu ada satu akhwat yang itu terkenal sekali. Akhwat itu dia kalau sore bukannya menuntut ilmu, ya Allahul musta'an, tapi dia berjalan ke rumah tetangga-tetangganya, sampai kita itu untuk menghindari keburukan yang dibawa oleh akhwat tersebut, kita kunci rapat-rapat pintu rumah kita, ya. Dan kita sudah paham para thalabul ilm, ya, bahwasanya kalau akhwat itu datang mesti yang diobrolkan adalah sesuatu yang tidak bermanfaat sama sekali, bahkan nanti bisa-bisa ngosipin orang, ya, bisa-bisa malah terjatuh ke dalam mengadu domba. Nah, ketika misalnya teman-teman menemukan hal demikian, maka boleh untuk kita semuanya tidak menerima wanita yang biasa memang terkenal sebagai seorang yang mengadu domba. Tayyib. Wa ammal akhar, dan yang satu lagi teman-teman, kenapa disiksa oleh Allah, diadab oleh Allah di dalam kubur? Fakana la yastatiru min bauli, karena dia tidak bisa menjaga dirinya dari air kencing, tidak cebok, tidak beristinja. Dan ini bagi kita seorang ibu hendaklah memberikan
pelajaran untuk anak-anak kita, terutama anak-anak laki-laki ya. Itu kalau habis pipis nak, cebok ya nak ya. Ini sebuah pelajaran yang sangat penting, bekal kehidupan bagi anak-anak kita. Jangan sampai waliyadzubillah ya, zaman sekarang banyak sekali orang-orang yang dia mohon maaf ya buang air kecil di sembarang tempat, setelah itu tidak beristinja ya. Takutlah akan adab Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian di sini dikatakan bahwasanya wa qulu wa ma yu'adzabani fi kabirin ay anna an-namima wa 'adamu at-tandifi min najasatil baul syai'ani saghiran sahala ijtinabuma walakin 'adzabahuma syadid. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, keduanya tidaklah disiksa karena perkara yang besar. Maksudnya mereka itu yang pertama adalah orang yang biasa berjalan namimah. Yang kedua, orang yang dia tidak beristinja. Padahal ini adalah perbuatan yang kecil, perbuatan yang sepele. Lihat, saghir. Tapi sungguh ketika seseorang justru menyepelekan dari perbuatan namimah, dosa namimah dan dosa tidak beristinja, maka sungguh dia akan mendapatkan adab yang sangat-sangat pedih. Taib. Kemudian di sini Syekh Abdullah mengatakan bahwasanya waqala al-Imam al-Bukhari haddatsana Abu Nuaim haddatsana Sufyan an Mansur an Ibrahim an Hammam qala kunna ma'a Hudzaifah faqila lahu inna rajulan kana yarfa'ul haditsa ila Utsman. Jadi dulu nih teman-teman, pada waktu mereka bersama Hudzaifah didatangkanlah ya ada orang yang berkata kepada Utsman ya. Kemudian dia mengatakan kana yarfa'ul haditsa ila Utsman. Orang ini dia mau mengadu domba. Maka Hudzaifah pun mengatakan yaqulu la yadkhulul jannata qattat. Tidaklah masuk surga al-qattat. Nah, apa itu qattat? Di sini Syekh mengatakan al-qattat huwallazi yastami'u min haitsu la yu'lam. Al-qattat kata beliau waqila innal qattat. Jadi al-qattat ini penafsirannya ada dua teman-teman. Nah ini penting nih. Ada an-namimah. Kalau an-namimah kan tadi orang yang berjalan atau orang yang menyampaikan perkataan seseorang ketika dia sedang berbicara kepada orang lain misalnya ya. Dan al-qattat ini ada dua penafsiran. Yang pertama di sini Ummu Abdillah mengatakan arti dari al-qattat bifassirihi marifi riwayati Muslim la yadkhulul jannata namam. Artinya qattat itu disamakan dengan namam, dengan namimah. Ini pendapat yang pertama. Waqila, dan pendapat yang kedua, apa itu al-qattat? Huwallazi yastami' min haitsu la yu'lam, thumma yanqulu ma sami'ah. Pendapat yang kedua al-qattat ya, itu adalah seseorang yang dia mendengarkan sesuatu secara sembunyi-sembunyi, nguping. Jadi dia mendengarkan atau mencuri berita gitu ya. Ada dua orang nih A dan B sedang ngobrol. Kemudian dia lewat atau dia sembunyi-sembunyi didengarkan lewat dinding misalnya. Terus setelah itu dia sampaikan kepada orang lain ya. Kemudian menyampaikan apa yang didengarnya. Subhanallah. Dan ini teman-teman yang namanya al-qattat ini lebih parah daripada an-namam. Kenapa? Karena al-qattat ini dia melakukan sekaligus dua dosa besar ya. Dan kita tahu qattat itu adalah sigha mubalaghah. Artinya apa? Qattat, manan, semuanya berdosa. Orang yang suka. Kalau sigha mubalaghah ini maknanya sering berbuat. Jadi orang yang qattat, orang yang suka berbuat nguping berita orang dan menyampaikan berita tersebut kepada orang yang ia dengar dari dua orang yang sedang berkata tersebut. Dan namam juga ini adalah sigha mubalaghah yang artinya dia sering melakukan hal demikian. Nah, kenapa al-qattat teman-teman itu masuk dalam dosa yang sangat besar dan lebih besar daripada namam? Karena yang pertama, al-qattat dia terjerumus ke dalam dosa nguping, dosa jasas, memata-matai. Jadi mendengarkan berita tuh nggak langsung dia dengar, tapi secara sembunyi-sembunyi. Berarti kan dia mendengar tanpa sepengetahuan orang yang ngobrol. Kalau namimah kan dia berada dalam obrolan orang tersebut gitu kan ya. Nah kemudian yang kedua, dosanya qattat itu adalah dia menyampaikan kepada orang lain ya, berbuat namimah. Nah ini dosanya dua.
kalau saya boleh mendefinisikan lagi atau mentafsirkan lagi, merincikan lagi biar nggak bingung teman-teman. Apa sih bedanya antara qatat dan namam? Qatat itu teman-teman, seseorang yang mendengarkan obrolan sekelompok orang dengan sembunyi-sembunyi. Kemudian dia nukilkan kepada kelompok lain agar terjadi kerusakan di antara dua kelompok tersebut. Namam itu orangnya tuh duduk bersama mereka seakan-akan merupakan bagian dari mereka. Kemudian dia nukilkan pembicaraan tersebut kepada kelompok lain. Ini perbedaan antara qatat dan namam. Dan dua-duanya termasuk ke dalam orang-orang yang melakukan dosa besar. Nah, di sini teman-teman ada kata-kata ini perlu kita cermati ya. Di sini Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannata namam, la yadkhulul jannata qattat. Artinya tidak akan masuk surga an-namam, orang-orang yang suka namimah, dan tidak bisa masuk surga orang yang suka qatat, orang yang suka nguping dan berbuat namimah. Nah, yang dimaksud di sini la yadkhulul jannah, ini para ulama memiliki berbagai macam penafsiran. Yang pertama, qatat dan namam ini tidak akan bisa masuk surga kalau dia menghalalkan perbuatan namimah dan qatatnya. Kalau dia menghalalkan perbuatan namimah, padahal jelas yang namanya namimah itu adalah sebuah hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan termasuk dari dosa besar. Nah, kalau ada orang ya dia mengatakan bahwasanya namimah itu enggak apa-apa, ngadu domba itu boleh misalnya, qatat itu nguping itu boleh misalnya, maka dia tidak akan bisa masuk surga karena dia terjerumus ke dalam sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan hal tersebut adalah halal. Bisa dipahami ya? Jadi bukan karena perbuatan namimahnya, tapi karena keyakinan dia yang mengatakan bahwasanya namimah itu adalah sesuatu yang dibolehkan. Qatat itu adalah sesuatu yang dibolehkan. Jadi kaidah berkata, kalau misalnya seorang muslim atau muslimah, siapapun di antara mereka yang mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan, atau sebaliknya menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan, maka orang-orang ini sudah keluar dari agama Islam. Karena kita tahu, kita sebagai seorang muslim hendaklah mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian yang kedua teman-teman, kenapa di sini Rasulullah SAW mengatakan la yadkhulul jannata namam? La yadkhulul jannata namam, tidak masuk surga orang yang berbuat namimah ya. Yang dimaksud di sini penafsiran yang kedua adalah pelaku namimah ini tidak masuk surga bersama orang-orang yang pertama masuk surga. Jadi dia terhalangi dulu, tidak bisa masuk surga dengan kelompok awal ya. Subhanallah, dan dia mampir dulu tuh ke neraka. Naudzubillah summa naudzubillah ya. Jangan sampai teman-teman ya kita berdoa kepada Allah barang semenit, barang sedetik, jangan sampai kita mampir dulu ke neraka ya. Kalau bisa kita berharap kepada Allah, kita langsung masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini Ummu Abdillah mengatakan ya, teman-teman boleh baca di sini wa nafyun dukhulil jannah an-namam wa kadza baqiyatun adillah al-wa'id fiha syubhatu lil khawarij alladzina yakfuruna man irtakabi ma'siyah wa in kana muwahhidan. Jadi beliau seakan-akan ingin mengatakan bahwasanya perkataan Rasulullah SAW la yadkhulul jannata namam, dan ditafsirkan oleh para ulama, sesungguhnya seorang muslim atau muslimah ketika dia di dalam hatinya ada tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman muwahhidan, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak kekal di neraka, masuk sebentar tadi sebagaimana penafsiran yang kedua, baru kemudian masuk surga. Berbeda, dan dalil ini kata beliau syubha, yang dalil ini bisa menolak pendapatnya orang-orang Khawarij. Dia ada sekelompok orang teman-teman yang bernama Khawarij, sekelompok umat itu yang bernama Khawarij, dan Khawarij ini diantara pemikiran mereka adalah barang siapa yang bermaksiat kepada Allah, barang siapa yang dia melakukan dosa besar, maka dia akan masuk neraka selama-lamanya. Kalau kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, selagi ada iman di dalam hatinya, selagi ia mentauhidkan Allah, maka tidak di neraka selama-lamanya, tetap akan Allah masukkan ke dalam surga, hanya mampir sebentar ke neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Taib. Wa yujabu an hadhihi syubha yaqulullah biqaulillahi ta'ala innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Nah, kemudian syubhatnya Khawarij bisa kita tolak atau bisa kita rad, ya bisa kita bantah dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang
terdapat dalam surah An-Nisa ayat 116. Masya Allah, ini enaknya ngaji kitab nih begini. Jadi dijelaskan secara detail ya. Apa sih dalilnya? Apa sih buktinya? Kenapa Allah Subhanahu wa taala berkata demikian? Ada semua dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan sesungguhnya Allah itu tidak mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu dengan Allah. Jadi orang-orang yang dia masuk ke dalam syirik besar ya, maka Allah tidak akan mengampuninya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni dosa selain syirik itu bagi siapa yang Ia kehendaki. Jadi teman-teman ya, kita Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bahwasanya orang yang melakukan dosa-dosa besar di dunia itu nanti di akhirat dia berada dalam kehendaknya Allah. Insya'a ghafaraha lah wa insya'a adzabah faja'ala dzunub tahta masyiat. Di sini kalau orang-orang yang masuk ke dalam dosa besar di akhirat itu kalau Allah ampuni ya berarti Allah ampuni, jika Allah mengadabnya maka Allah adab biqadri dzambu, dan ini sesuai dengan dosa yang ia lakukan ya. Kemudian baru Allah akan masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa qala al-Imam al-Bukhari haddatsana Abu al-Yaman qala akhbarana Syu'aib 'an az-Zuhri qala akhbirni Abu Idris Aidullah bin Abdullah anna Ubadah bin Samit wa kana syahida Badran wa huwa ahadun nuqaba Lailatul Aqabah. Di sini hadisnya diriwayatkan oleh Ubadah bin Samit, semoga Allah meridai beliau karena beliau tergolong dalam sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana syahida Badran, beliau juga Badri. Badri itu artinya orang-orang yang ikut dalam peperangan Badar ya teman-teman. Subhanallah, orang-orang yang ikut dalam peperangan Badar itu punya gelar sendiri ya, punya julukan ya yang memang disematkan bagi para sahabat radhiyallahu anhu yang ikut dalam peperangan Badar ya, Masya Allah. Nah, Ubadah bin Samit termasuk orang yang ikut dalam peperangan Badar. Wa huwa ahadun nuqaba, dan beliau juga termasuk an-nuqab, artinya pemimpin. Rais ya, pemimpin dalam Bai'atul Aqabah. Teman-teman nanti bisa baca lagi ya apa itu Bai'ah Aqabah. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berada di Bai'ah Aqabah, beliau disekelilingi oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Kemudian wa haula asaba min ashabihi. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan bayyuni ala alla tusyriku billahi syai'an. Kata Rasulullah SAW, berbaiatlah kepadaku, janganlah kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wala tasriqu wala taznu, dan janganlah kalian mencuri, janganlah kalian berzina, wala taqtulu auladakum, dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian. Nah, ini teman-teman termasuk dari dosa-dosa besar. Perhatikan ini poin-poinnya. Yang pertama, jangan menyekutukan Allah, dan ini sudah termasuk dalam syirik. Yang kedua, jangan kalian di sini wala tasriqu wala taznu, janganlah kalian berzina, janganlah kalian mencuri. Wala taqtulu auladakum, orang-orang zaman dahulu, orang-orang jahiliyah, mereka itu membunuh anak-anak mereka. Maka Rasulullah SAW mengatakan, janganlah kau bunuh anak-anak kalian. Wala ta'tu bi buhtanin taftarunahu baina aidikum. Nah, ini juga penting nih. Jangan juga membuat kedustaan-kedustaan yang kalian adakan di antara tangan-tangan dan kaki-kaki kalian. Baina aidikum wa arjulikum. Wala ta'su fi ma'ruf. Ya. Wala ta'su fi ma'ruf, dan janganlah kalian durhaka dalam hal kebaikan. Faman wafa minkum fa ajruhu 'ala Allah. Dan barang siapa di antara kalian nih memenuhi baiatnya, maksudnya diperhatikan, dipenuhi janjinya. Baiat itu artinya berjanji kepada Allah dan Rasulnya, maka fa ajruhu 'ala Allah, Allah yang akan kasih pahalanya. Subhanallah. Wa man asaba min dalika syai'an fa 'uqiba fid dunya fa huwa kaffaratun lah. Dan barang siapa yang melakukan sesuatu yang terlarang, kemudian Allah menutupinya, subhanallah, dia terjatuh ke dalam apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah menutupinya, maka subhanallah perkaranya di sini. Dan barang siapa yang melakukan satu hal ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala sebelum menutupi disiksa dulu di dunia, maka ini adalah kafarah. Ya, kafarah itu sebagai penghapus dosa-dosanya. Wa man asaba min dalika syai'an tsumma satarahu Allahu fahuwa ilallah. Lihat teman-teman, kadang ada orang ya melakukan dosa-dosa itu tidak Allah hukum di dunia, tapi Allah tutupi aibnya. Maka di sini
dikatakan bahwasanya perkara tersebut dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya'a afa anhu wa insya'a aqabah. Ya, kalau Allah mau memaafkan maka Allah memaafkan, kalau Allah menghendaki untuk menyiksa maka Allah hendaki untuk menyiksa. Nah, kesimpulannya begini. Jadi nih ada baiat ya, ada janji mereka para sahabat kepada Rasulullah. Baiatnya, janjinya itu perkara-perkara poin-poin yang tadi saya sebutkan. Di antara mereka ada yang memegang janji tersebut. Maka bagi siapapun yang memegang janji baiatnya, pahalanya akan Allah berikan, ya, pahalanya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi siapa yang melanggar, dan orang yang melanggar ini nanti kemungkinannya dia mendapatkan dua nih. Kemungkinan yang pertama, langsung Allah Subhanahu wa taala kasih adabnya di dunia, disegerakan. Maka ini menjadi kafarah, penebus dosa-dosanya, karena dia telah melanggar perintah Allah dan Rasulnya, maka dia diberikan adab oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, sehingga nanti di akhirat dia sudah tidak lagi diadab. Yang kedua, Allah tutupi, tetapi ini kembalikan kepada masyiah, kepada kehendaknya Allah. Allah tutupi aibnya dan Allah maafkan, atau Allah tutupi aibnya kemudian Allah siksa, ya. Jadi ada dua kemungkinan orang yang melanggar baiat yang telah mereka janjikan kepada Allah dan Rasulnya. Fa akhbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu tahta masyiatullah insya adabu wa insya ghafarullah. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah, kemudian Ummu Abdillah di sini mengatakan bahwasanya dalil tentang ancaman yang mengandung peniadaan masuk surga dari seorang yang bertauhid jika melakukan dosa besar, ini kemungkinan ada kalimat yang dihilangkan, ya. Dan sepertinya tidak usah kita bahas. Tadi sudah saya singgung tentang kaidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya kita Ahlussunnah wal Jamaah meyakini orang yang melakukan dosa besar itu tahta masyiatullah. Jadi dikembalikan kepada kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian waddin la yu'khad min dalilin wahid wa innama yu'khadu min jami'i jawanibu. Nah, ini nih penting nih. Ini kaidah. Jadi teman-teman, yang namanya ad-din, agama itu tidak hanya diambil dari satu dalil, tapi diambil dari semua sisi dalilnya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah. Ya, orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan. Di sini walamma akhadatil khawarij binususil wa'id wa taraktu adillatir raja dhallat wa dhallat. Orang-orang khawarij ini, teman-teman, kata Ummu Abdillah, ini masuk ke pembahasan tentang kelompok khawarij. Kata beliau, orang-orang khawarij ketika dia memegang dalil yang memberikan masalah ancaman, ternyata dia meninggalkan dalil yang mengandung ar-roja. Ar-roja itu harapan. Gampangannya gini deh, kita itu dalam beribadah kepada Allah nih teman-teman, harus punya dua, harus kita pegang. Ada rasa berharap atas rahmat Allah, dan ada rasa khauf, takut akan adab Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pendapatnya Ahlussunnah wal Jamaah. Orang-orang khawarij, mereka hanya mengambil satu saja. Orang-orang khawarij dia memegang khauf, ya, takut bahwasanya orang yang berlaku dosa besar itu dia akan diadab oleh Allah dan kekal di dalam nerakanya Allah, tapi dia lupa dengan roja, dengan berharap rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka tidak mengatakan orang yang berdosa itu masuk surga, tapi mereka mengatakan bahwasanya pelaku dosa besar di akhirat itu akan kekal di neraka. Dan orang-orang yang sepaham dengan khawarij ini adalah orang Mu'tazilah. Ya, Masya Allah, ini dalam banget saya waktu belajar macam-macam kelompok ini sampai satu kitab, teman-teman. Jadi kelompok-kelompok yang memang menyesatkan, ya. Di antaranya ada khawarij, ada Mu'tazilah, ada Jahmiyah, ya, dan mereka tuh pemahaman yang sangat ngeri banget. Contoh misalnya pemahaman khawarij misalnya di Indonesia nih teman-teman, yang real di Indonesia, kita tuh nggak boleh yang namanya ngebom sana kemari. Walaupun misalnya untuk ngebom orang-orang kafir yang sedang berada di Indonesia, itu nggak boleh dalam kaidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi orang khawarij, mereka memperbolehkan yang tidak sepaham dengan mereka. Itu diantara contohnya saja, contoh-contoh ringan, ya. Dan masih banyak lagi pemahaman-pemahaman orang-orang khawarij yang sangat-sangat mengerikan, ya teman-teman. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya dari kelompok-kelompok yang menyesatkan, ya. Amin, Allahumma amin. Baik,
Kita belajar pelan-pelan. Yang pasti hari ini kita dapat pelajaran bahwasanya jangan sampai kita menjadi orang-orang yang waliyadzubillah memiliki sifat suka mengadu domba. Karena mengadu domba itu masuk ke dalam dosa besar. Dan orang yang melakukan dosa besar, teman-teman, kalau menurut Ahlussunnah wal Jamaah tidak kekal di neraka, tapi itu masuk dalam kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mengampuni maka Allah ampuni, kalau Allah akan mengadabnya maka Allah akan adab. Baik, alhamdulillah kita sudah selesai membahas satu penyakit lisan hari ini, yaitu namimah. Jika ada kebenaran pastinya datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada kesalahan datangnya dari saya pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qauli hada wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.